Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku sekalian, selamat bergabung kembali dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada video kali ini saya kembali akan membahas materi pokok terkait dengan manajemen layanan teknologi informasi dengan pokok bahasan manajemen katalog dan portofolio. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita lihat contoh-contoh soalnya. Kita mulai dengan soal nomor satu. Tapi sebelum itu, seperti biasa, silakan teman-teman sediakan alat catatannya ya. Siapa tahu ada di antara teman-teman yang ingin mencoba untuk menjawab bersama-sama soal-soal yang saya sajikan dalam video ini. Dan apabila teman-teman memiliki jawaban lain yang berbeda dengan apa yang saya jelaskan dalam video ini, maka silakan teman-teman tuliskan jawabannya di kolom komentar. Perhatikan, saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Nomor satu. Berikut ini mencakup rincian layanan teknologi informasi yang disediakan berkaitan dengan unit bisnis dan proses bisnis, yaitu katalog layanan titik-titik. Kita coba lihat opsinya. A. Bisnis, B. Teknik, C. Pemasok, D. TI. Untuk soal nomor satu ini saya kira gampang saja ya jawabannya. Ya, kita coba lihat ya. Jawaban saya di sini adalah A ya, bisnis. Kenapa bisnis? Karena memang katalog layanan dalam konteks ITIL itu mencakup rincian layanan TI yang disediakan yang terkait dengan unit bisnis dan proses bisnis. Nah, katalog layanan berisi daftar layanan TI ini tersedia untuk unit bisnis atau pengguna serta informasi tentang fitur, manfaat, persyaratan, dan harga layanan tersebut. Nah, katalog layanan ini membantu memfasilitasi komunikasi dan pemahaman antara TI dan unit bisnis serta membantu pengguna dalam memahami dan memilih layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya, seperti itu teman-teman. Ingat-ingat, mudah-mudahan kalau soal ini muncul dalam tes nanti, teman-teman bisa langsung memberikan jawaban yang benar. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Di bawah ini merupakan kriteria layanan TI yang layak untuk disediakan, kecuali, ya hati-hati perhatikan soalnya, ini kecuali ya, ada kata-kata kecuali. Kita coba lihat opsinya ya. A. Aman dioperasikan, B. Memenuhi peningkatan permintaan bisnis, kemudian C. Berorientasi pada TI, dan D. Responsif dan mudah beradaptasi. Kira-kira apa jawabannya di sini teman-teman? Nah, nomor 2 ini jawaban saya adalah C ya, berorientasi pada TI. Jadi kriteria untuk menyediakan layanan TI itu seharusnya berorientasi pada bisnis ya, dan memberikan kontribusi positif terhadap tujuan bisnis organisasi. Jadi seharusnya dia tidak berorientasi pada TI, tetapi berorientasi pada bisnis. Dalam konteks IT, layanan TI ini harus dirancang dan disediakan dengan mempertimbangkan dampaknya pada bisnis, keamanan operasional, kemampuan untuk memenuhi permintaan bisnis, dan responsif serta mudah beradaptasi dengan kebutuhan organisasi. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, selanjutnya soal nomor 3 ya. Perhatikan. Unit yang berfungsi mengidentifikasi potensi adanya permintaan kebutuhan jangka panjang, waktu dekat maupun jangka panjang adalah titik-titik. Kita coba lihat opsinya. A. IT Steering Group, B. IT Design Group, C. Sistem Design Group, dan D. Strategi Design Group. Ya, kalau dari opsi yang ada ini sebetulnya kita sudah bisa menebak ya. Jadi permintaan kebutuhan jangka waktu dekat dan jangka panjang itu kita sudah bisa tebak sebetulnya jawabannya itu ada pada opsi yang mana ya. Jadi nomor 3 ini jawabannya adalah D ya, Strategi Design Group. Jadi dalam kerangka kerja ITIL, tahap awal dari siklus hidup layanan adalah strategi layanan ya. Kemudian pada strategi layanan ini organisasi perlu merancang strategi dan rencana untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan teknologi dalam jangka waktu yang berbeda. Nah, unit atau kelompok seperti strategi desain group itu akan berperan dalam mengidentifikasi potensi permintaan, mengembangkan strategi TI, dan merencanakan untuk memenuhi kebutuhan dalam jangka waktu yang beragam. Jadi untuk nomor 3 ini jawabannya adalah D, Strategi Desain Group. Oke, selanjutnya soal nomor 4. Perhatikan lagi, saya akan bacakan untuk teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman tidak bosan dengan suara saya.
Berikut ini yang tidak termasuk dalam 3 hal penting keseimbangan perancangan layanan yang dikemukakan oleh Jim McCarthy tahun 1995 adalah titik-titik. Coba lihat opsinya. A. Schedule, B. Resource, C. Functionality, dan D. Strategi. Jim McCarthy. Nomor 4 ini jawabannya adalah D ya, karena memang Jim McCarthy ini hanya mengemukakan 3 faktor keseimbangan yang berhubungan dengan perancangan layanan dalam model concept of need. Jadi 3 faktor keseimbangan itu adalah schedule, resource, dan functionality. Jadi strategi ini merupakan salah satu strategi ini tidak merupakan salah satu yang dikemukakan oleh Jim McCarthy ya. Jadi yang dikemukakan oleh Jim McCarthy itu hanya schedule, resource, dan functionality. Strategi tidak termasuk di dalamnya. Oke, selanjutnya kita akan lihat soal nomor 5. Berikut ini merupakan kunci dari perancangan layanan, yaitu titik-titik. Ini soalnya pendek-pendek nih ya. Tapi jawaban yang susah, harus dianalisis. Kita coba lihat opsinya untuk soal nomor 5. A. Adanya dampak organisasi, komersial, dan teknikal bagi organisasi. B. Solusi layanan yang dirancang sesuai dengan perubahan kebutuhan bisnis. C. Dampak solusi yang telah disepakati. Dan D. Proses pembuatan service design package atau singkat dengan SDP. Nah, nomor 5 jawabannya tentu saja adalah B ya, solusi layanan yang dirancang sesuai dengan perubahan kebutuhan bisnis, yang merupakan kunci dari perancangan layanan. Nah, jadi perancangan layanan ini memang harus memastikan bahwa solusi layanan yang dikembangkan sesuai dengan perubahan kebutuhan bisnis. Hal ini berarti perancangan layanan harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan bisnis dan mendukung tujuan organisasi. Opsi A, C, dan D ya itu merupakan bagian dari proses perancangan layanan dalam ITIL. Tapi kalau kita bicara kunci utama dari perancangan layanan itu memang harus sesuai dengan sesuai dengan perubahan kebutuhan bisnis. Jadi nomor 5 ini opsi jawabannya benar itu adalah B. Selanjutnya kita akan lihat soal nomor 6. Perhatikan, portofolio layanan dalam membantu dan mengklarifikasi berbagai pertanyaan strategik. Nah, berikut ini pertanyaan yang tidak diakomodasi oleh portofolio adalah A. Alasan pelanggan harus membeli layanan. B. Alasan pelanggan harus membeli layanan pada Anda. C. Beberapa penetapan harga dan tolak bayaran layanan. Dan D. Risiko layanan yang disediakan oleh organisasi Anda. Perhatikan pertanyaannya dan perhatikan juga opsi-opsi yang diberikan. Kita harus analisis dengan baik agar kita bisa mendapatkan jawaban yang benar ya. Nah, untuk soal nomor 6 ini jawaban saya adalah C ya. Kenapa C ya? Karena memang portofolio layanan dalam IT Service Management ya itu adalah kumpulan layanan yang ditawarkan oleh penyedia layanan TI kepada pelanggan atau pengguna akhir dan mencakup informasi tentang deskripsi, manfaat, tujuan, tingkat layanan, dan aspek-aspek lain dari setiap layanan yang ditawarkan. Jadi dia tidak mencakup penetapan harga dan tolak bayar layanan. Jadi nomor 6 ini jawabannya adalah C. Oke, selanjutnya kita akan lihat soal nomor 7. Arsitektur yang berfungsi mendeskripsikan struktur, fungsi, dan distribusi daripada komponen perangkat lunak, perangkat keras, interaksi antar komponen serta standar teknikalnya dengan tujuan untuk mendukung arsitektur secara menyeluruh dinamakan titik-titik. A. Arsitektur layanan. B. Arsitektur bisnis. C. Arsitektur aplikasi. Dan D. Arsitektur infrastruktur. Nah, dari opsinya sebetulnya kita sudah bisa menerka-nerka ya. Kira-kira jawaban yang benar itu yang mana? Nah, nomor 7 ini jawaban saya adalah C ya. Arsitektur aplikasi. Jadi arsitektur aplikasi ini mencakup rincian teknis yang berkaitan dengan komponen perangkat lunak dan interaksi antar komponen tersebut dalam suatu aplikasi atau sistem perangkat lunak. Nah, hal ini membantu mendukung kebutuhan fungsional aplikasi dan memastikan bahwa komponen perangkat keras dan perangkat lunak bekerja bersama dengan baik untuk mencapai tujuan aplikasi. Selanjutnya kita akan lihat soal nomor 8. Pengelolaan arsitektur dengan cara memastikan pengelolaan layanan dan teknologi yang efisien dan efektif telah terintegrasi secara menyeluruh dengan alat dan teknologi yang dapat digunakan organisasi dinamakan titik-titik. A. Desain top down. B. Desain bottom up.
C. Design integrated process, dan D. Integrated process and tools. Nomor 8 ini jawabannya adalah apa coba? Jadi nomor 8 jawaban saya adalah D ya. Integrated process and tools. Jadi apa namanya? Sorry sebentar saya colok dulu ininya ya, karena lowbat ini setengah menit ya. Oke teman-teman sekalian, kita lanjut lagi ya. Break sedikit tadi. Jadi saya ulangi, soal nomor 8, pengelolaan arsitektur dengan cara memastikan pengelolaan layanan dan teknologi yang efisien dan efektif telah terintegrasi secara menyeluruh dengan alat dan teknologi yang digunakan di organisasi dinamakan D ya, Integrated Process and Tool. Jadi Integrated Process and Tool ini mencerminkan pendekatan yang berfokus pada integrasi antara proses dan tools untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam manajemen arsitektur dan layanan TI. Jadi integrated proses dan tool adalah pendekatan yang penting dalam manajemen TI modern untuk mencapai kinerja dan hasil yang lebih baik. Nah, selanjutnya kita akan lihat soal nomor 9. Perhatikan baik-baik, saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Berikut ini aktivitas yang tidak termasuk dalam tahapan inisiasi dari siklus IT Service Continuity Management atau disingkat dengan ITSCM adalah titik-titik. Perhatikan baik-baik opsinya. A. Mengalokasikan sumber daya. B. Menyetujui pelaksanaan proyek. C. Membuat kerangka acuan kerja. Dan D. Melakukan penilaian risiko. Nah, nomor 9 ini jawabannya adalah A ya, mengalokasikan sumber daya. Jadi perhatikan penjelasannya, bahwasannya tahapan inisiasi dalam ITSCM ini fokus pada langkah-langkah awal untuk memulai perencanaan kontinuitas layanan TI. Hal ini mencakup aktivitas seperti membuat kerangka acuan kerja, menilai risiko, dan mendapatkan persetujuan untuk melaksanakan proyek. Jadi aktivitas mengalokasikan sumber daya biasanya terjadi pada tahap selanjutnya setelah proyek kontinuitas layanan TI proyek kontinuitas layanan TI telah diinisiasi. Nah, jadi nomor 9 jawaban yang benar itu adalah A, mengalokasikan sumber daya. Ya. Karena yang ditanyakan di sini yang tidak termasuk. Oke, perhatikan ya. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini kalau kita keliru dalam memahami pertanyaan, biasanya kita juga akan salah dalam memberikan jawaban. Itu sudah hal yang pasti, teman-teman. Selanjutnya soal nomor 10, soal terakhir dari rangkaian pembahasan kita pada video kali ini. Perhatikan. Berikut ini yang tidak termasuk dari pendekatan Service Failure Analysis atau SFA adalah titik-titik. Coba lihat opsinya. A. Mencari layanan dan teknologi yang dijadwalkan. Kemudian B. Menentukan ruang lingkung. C. Membuat perencanaan. Dan D. Memberikan rekomendasi. Nah, untuk soal nomor 10 ini jawabannya adalah B ya, menentukan ruang lingkung. Jadi pendekatan SFA ini lebih berfokus pada analisis dan penyelesaian masalah yang terkait dengan layanan dan teknologi serta perencanaan dan rekomendasi yang diperlukan untuk memperbaiki layanan. Menentukan ruang lingkung cenderung bukan bagian dari pendekatan SFA ya. Jadi meskipun dapat menjadi pertimbangan tambahan dalam beberapa kasus. Jadi perhatikan lagi soalnya, lagi-lagi saya mengingatkan, perhatikan pertanyaannya yang tidak termasuk. Jadi berat yang bukan ya, yang bukan termasuk dari pendekatan Service Failure Analysis, yaitu ini menentukan ruang lingkup. Nah, terkait SFA ini saya tambahkan penjelasannya di sini, teman-teman bisa baca apa yang dimaksud dengan SFA, kemudian aspek-aspek penting dari SFA itu apa. Jadi ada 5 aspek dari SFA, yaitu ada identifikasi kegagalan layanan, ada analisis penyebab, perencanaan perbaikan, penerapan rekomendasi, dan pelaporan dan dokumentasi. Silakan teman-teman baca ya. Karena kalau saya bacakan ini ya agak panjang juga. Nah, terkait dengan manajemen layanan teknologi informasi, mungkin video ini adalah video terakhir untuk pembahasan soal-soal terkait dengan manajemen layanan teknologi informasi. Jadi selanjutnya silakan teman-teman mengeksplor sendiri kira-kira cakupan pokok-pokok bahasan apa lagi yang mungkin muncul dalam ujian atau tes nanti. Dari saya sampai di sini untuk bahasan materi layanan teknologi informasi. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kepada teman-teman, meskipun apa yang saya sajikan dalam video ini dan video-video sebelumnya mungkin tidak
bisa menjadi patokan utama untuk tidak bisa dijadikan sebagai patokan utama untuk teman-teman jadikan bahan pembelajaran, tapi paling tidak itu bisa memberikan sedikit gambaran. Nah, selanjutnya terkait dengan referensi materi. Jadi kalau kita bicara tentang acuan pembelajaran terkait dengan manajemen layanan teknologi informasi, salah satu buku referensi utama itu adalah ini ya. Teman-teman silakan download. Jadi ini salah satu buku referensi utama pembelajaran manajemen layanan teknologi informasi di perguruan tinggi. Saya sendiri pada saat mengajar di kampus menggunakan buku ini sebagai acuan utama saya untuk memberikan pembelajaran di kelas. Nah, di kampus-kampus lain juga kalau saya perhatikan seperti di BINUS, kemudian di Telkom University, itu mengacu di Amikom, itu mengacu salah satu buku acuannya juga adalah ini ya. Silakan teman-teman download, mungkin teman-teman masih penasaran dengan soal-soal yang berhubungan dengan manajemen layanan teknologi informasi, silakan download buku ini, baca-baca ya. Baca cepat saja, lihat pokok-pokok bahasan mana kira-kira yang berpotensi muncul dalam soal nanti. Karena selain manajemen layanan teknologi informasi masih ada lagi materi-materi lain, dan insya Allah akan saya coba bahas di video-video selanjutnya. Selain e-book ini ada juga salah satu referensi bacaan ringan ya yang ada di website. Silakan teman-teman lihat. Mudah-mudahan ini bisa memberikan sedikit gambaran bagi teman-teman terkait dengan manajemen layanan teknologi informasi. Oke, saya kira itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya dosen swasta dan terima kasih.